Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita saling memaafkan. صدق وعده ونصر عبده وعزه لا إله إلا الله. Imam Ustaz Baso Fahrudin S.Kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Semoga insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada para pemerintah, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seluruh para pengurus masjid, dan insyaallah memuliakan kita semua yang telah datang pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, dengan mengharapkan syurga dan mencoba berlari dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, setiap langkah kita, zikirnya kita, bahkan diamnya kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimahnya, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat a'ta. Dalam bahasa Arab diartikan a'ta yu'ti. Itu bermakna memberi sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang disimpan oleh Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, kami memberikan sesuatu sedikit di sisi Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberi masih sedikit sekali. Allah simpan 99% nikmatnya nanti di akhirat. Allah simpan kebahagiaan surga nanti 99% daripada kebahagiaan yang diberikan kenikmatan kepada orang-orang yang hadir pada hari ini. Di sisi Allah itu sedikit, yang Allah berikan kepada kita hanya 1%, dan itu pun dibagi-bagi kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi maksudnya Allah, yang kuberikan kepadamu hanya sedikit, tapi di sisi orang yang menerimanya, Al-Kautsar, itu bermakna katsir. Maksudnya yang diberikan Allah sedikit, tetapi yang kita terima begitu banyaknya. Yang memberikan kita pekerjaan hari ini Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membesarkan kita di alam rahim? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membuat binatang ternak tunduk pada hari ini? Tidak ada yang melarikan diri sebelum Idul Adha, padahal semua mereka tahu akan disembelih besar-besaran hari ini. Siapa yang menundukkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat rasa makanan yang berbeda-beda? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan istri, yang memberikan anak, yang memberikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah hanya minta sedikit. Fasholli li rabbi. Jika engkau sudah menyadari betapa sayangnya Allah kepadamu, betapa cintanya Allah kepadamu, tidakkah sudi kau membalas cintanya? Berulang-ulang kita melakukan maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap terima. Allah bukakan pintu tobatnya sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Dan di saat kita menghadap kepada pejabat, kitalah yang menunggu-nunggu pejabatnya. Tetapi di saat kita menghadap kepada Allah, Allah yang menunggu kita semua. Kita tidak datang di waktu subuh, marahkah Allah? Tidak. Allah tunggu kita di waktu zuhur. Tidak datang juga Allah tunggu di waktu asar. Tidak datang juga di masjid. Allah tunggu di waktu maghrib. Maghrib pun tidak muncul. Allah tunggu di waktu isya. Berulang-ulang, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak pernah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sekali sujud bertaubat, air mata mengalir memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, apakah Allah menolak kita? Tidak, kaum muslimin. Allah tunggu kita. Allah tunggu kita. Tidak cukupkah itu bukti cinta Allah kepada kita semua? Jamaah rahimakumullah, Allah cuma minta sedikit saja. Fasholli li rabbi. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Dengan cara apa? Salatlah. Dan setelah salat, wanhar, menyembelihlah. Artinya hendaknya setiap kita menyembelih kurban setelah Allah memberikan nikmatnya terlalu banyak kepada kita. Allah hanya minta sedikit. Tidakkah kita sudi memberinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Semua rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah pemberian Allah. Semua rezeki dari kami, kata Allah. Ketika Allah minta sedikit, lalu kita tidak memberinya, Allah akan cabut hartanya. Maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Analogi mengatakan, semua binatang yang tidak termasuk dalam list binatang yang dikurbankan, maka satu persatu punah, menjadi langka. Gajah, apa kurang besarnya, tapi tidak termasuk binatang yang dikurbankan. Apa yang terjadi? Langka, menuju kepunahan. Kuda, jerapah, kijang, apa yang kurang dari rasa dagingnya, tapi tidak termasuk dalam list binatang yang dikurbankan. Apa yang terjadi? Langka. Maka hari semakin hari punah.
Tapi lihatlah, Masya Allah, sapi, kambing, unta, setiap tahun dikurbankan, bahkan begitu banyak yang dikurbankan. Tapi pernahkah terdengar bahwa sapi kehabisan stok telah melakukan penyembelihan? Tidak, kaum muslimin, malah semakin subur dan semakin subur. Jamaah rahimakumullah, maka orang-orang yang hari ini tidak mau berkurban, boleh-boleh saja. Tapi ingat-ingatlah, kalau kita termasuk orang yang mampu, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang berikan Allah, tunggulah Allah akan punahkan hartanya. Maka orang yang berkurban hari ini, Allah akan senantiasa suburkan dan suburkan hartanya. Tetapi hari ini yang menahan-nahan hartanya, maka Allah akan punahkan hartanya sebagaimana Allah punahkan binatang yang tidak dikurbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam kisah kurban ini ada satu kisah yang perlu kita renungkan kembali. Di dalam kurban itu ada kisah cinta. Semua pengorbanan berhubungan dengan cinta. Dan kita sering mendengar kalimat bahwa cinta butuh pengorbanan. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah saya anak yang saleh. 80 tahun lamanya berdoa kepada Allah, bibirnya basah memohon kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, hidup dan matinya hanya kepada Allah. Dan ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Di dalam hati Nabi Ibrahim muncul saingan Allah, yaitu anaknya bernama Ismail. Dan hari-harinya dulunya diisi untuk Allah. Tetapi setelah lahirnya Ismail, terisi sedikit dalam hatinya cintanya kepada Ismail. Dan Allah melihat keadaan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Korbankan Ismail. Engkau pilih aku atau pilih Ismail, kata Allah. Cerita apa di dalamnya? Cerita cinta. Dan Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Dia sembeli anaknya yang 80 tahun lamanya didambahkan. Jamaah rahimakumullah. Dan lihatlah, orang-orang hari ini, Masya Allah, kalau urusan dunia dia lakukan apapun. Orang menghabiskan harta untuk kemanapun, uang 10 juta kecil baginya. Tetapi ketika dipanggil untuk berkurban yang hanya 2,5 juta, dia tidak sanggup. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah tidak minta kita untuk menyembelih anak, Allah tidak minta kita menyembelih istri, tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk menyembelih hawa nafsu kita sendiri. Semoga yang berkurban hari ini menjadi saksi dan pembela kita nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, pengorbanan Nabi Ibrahim kepada istri-istrinya, pengorbanan suami kepada istrinya. Dan Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai sifat halilun, awahun, munibun. Ibrahim itu orangnya sangat lembut dan sangat lembut kepada istri-istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau para suami kepada istri-istrimu. Fa in karihtumuhunna syai', kalau engkau mendapatkan sesuatu kekurangan pada istrimu, lihatlah kebaikannya. Ingatlah kaum muslimin, ketika istri kita berdarah-darah untuk melahirkan anak kita, 40 hari bertahan bergeliman dengan darah, mereka lah yang berkorban. Siapakah yang memelihara anak-anak kita sekarang ini? Siapakah yang menyiapkan makanan anak kita untuk hari ini? Mencucikan semua pakaian kita, bahkan sampai hamil berulang-ulang, menahan penderitaan istri-istri kita.
maka curahkanlah kasih sayang kepadanya. Umar bin Khattab yang ketika yang kita kenal begitu tegasnya, kalau ada masalah tangannya begitu mudah melayang kepada orang-orang kafir, tapi beliau tidak pernah memukul apalagi menyakiti istrinya. Sahabat bertanya, wahai Umar, kami melihat ketika kamu dimarahi oleh istrimu, kamu tidak pernah memarahi istrimu apalagi memukulnya. Apa jawaban Umar? Pada saat aku melihat istriku melakukan apa yang saya tidak senangi, yang kuingat adalah kelebihan mereka, yang kuingat adalah apa yang mereka lakukan untukku dan untuk anak-anakku. Ini yang akan meredam amarah kita bagi para suami. Dan inilah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kepada suami, berbuat baiklah kepada istrimu, dan insya Allah surga Allah akan kita raih dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah manusia yang terbaik kepada keluargaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian bagi para istri, ingat-ingatlah, Siti Sarah dan Siti Hajar tidak pernah durhaka kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan Siti Hajar siap ditinggalkan oleh suaminya demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh wahai para istri, jangan pernah durhaka kepada suami. Jangan pernah, karena suami antara surga dan neraka bagi istri. Husain bin Ihsan menceritakan dalam satu hadis, ketika bibinya mendatangi rumahnya, kebetulan Rasulullah SAW ada di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada bibinya, engkau punya suami? Sudah menikah? Naam, sudah ya Rasulullah. Bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Lalu perempuan ini mengatakan, kupersembahkan segalanya untuknya ya Rasulullah, kecuali aku tidak mampu melakukannya. Kata Rasulullah, jaga-jagalah posisimu di hadapan suamimu. Kenapa? Huwa jannatuki wa naruki. Karena bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi surgamu, dan pun suamimu bisa menjadi nerakamu. Kalau istri mengabdi kepada suaminya, maka dia dijamin surga baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, idza sallatil mar'atu hamsaha, kalau seorang istri salat 5 waktu, wa samat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa habisat farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dan taat pada suaminya, qila laha, di hari kiamat nanti, para istri yang melakukan 4 perkara ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Udkhilil jannati min ayyi abwabi syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana kamu suka. Maka wahai para istri, janganlah durhaka kepada suami, karena keridaan suami adalah keridaan Allah bagi seorang istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 2 perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak dimaafkan oleh suaminya. Yang pertama, jangan coba-coba minta cerai dari suami kalau tidak ada alasan yang syar'i. Rasulullah SAW bersabda, siapa istri yang minta cerai padahal suaminya bukan orang yang sakit, bukan orang yang tidak taat, bukan orang yang tidak mampu memberi nafkah, Rasulullah melanjutkan hadisnya, hurrimat alaihal jannah, haram bagi istri ini masuk ke dalam surga. Yang kedua, Rasulullah SAW berkhutbah kepada perempuan lalu berkata, ra'aitun nar, aku melihat di dalam neraka, wa wajadtu ahlihan nisa, dan penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Lalu sahabat perempuan bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan mereka ya Rasulullah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak. Tapi mereka kufur, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya, mereka membangkang kepada suaminya. Apa yang mereka durhakai? Kebaikan suaminya.
Suaminya yang mencari nafkah pagi berangkat sore baru kembali, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun baru kembali mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dan ketika semua kebaikan ditumpahkan kepada istrinya, sedikit ada masalah dalam rumah tangga, lalu istrinya mengeluarkan kalimat, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu selama ini sedikit pun. Siapa penghuni neraka paling banyak? Dialah penghuni neraka terbanyak. Maka berbuat baiklah wahai para istri terhadap suaminya. Dan ingatlah ketika Rasulullah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat zawjaha radin laha." Siapa istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya reda atas semua kebaikannya, maka pasti ia masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, pelajaran yang kita bisa petik dari kehidupan Nabi Ibrahim, pelajaran antara orang tua dan anak. Dalam satu riwayat, seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab, lalu mengadukan kedurhakaan anaknya dan mengatakan, "Anakku durhaka kepadaku, dia telah memukulku." Lalu Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, dan ketika anak itu menghadap, Umar langsung memarahi anak tersebut. "Tahukah engkau bagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu?" Lalu anak ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban pada anaknya?" "Benar," kata Umar. "Apa kewajibannya wahai Umar?" Umar mengatakan, "Carikan ibu yang solehah kepada anakmu. Berikutnya memberi nama yang baik." Dan Umar berikutnya mengajarkan Al-Quran. Anak ini menjawab, "Wahai Umar, ketahuilah, ayahku ini mengadukan kedurhakaanku padamu. Padahal semua yang kamu sebut tadi tidak satu pun dilakukan untukku. Dia mencari ibuku bukan ibu yang salehah. Dia adalah ibu yang tidak baik. Kemudian dia memberiku nama Ju'lan. Ju'lan artinya kumbang yang berdiri di atas kotoran. Dan sampai hari ini tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Bahkan aku tidak bisa membaca Al-Quran." Langsung Umar membalikkan wajahnya ke orang tuanya. Engkau telah mengatakan anakmu durhaka kepadamu, padahal engkau lah yang durhaka kepada anakmu. Pergilah," kata Umar. Olehnya itu, wahai orang tua, didiklah anak kita, terutama salatnya anak-anak kita semua, sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran terakhir dari kisah Ibrahim, yaitu kisah anak berbakti kepada orang tuanya. Lihatlah Ismail ketika ayahnya berkata, "Inni ara fil manam." "Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, aku disuruh oleh Allah menyembelihmu." Apa kata Ismail? Kata yang terindah dan terbaik dalam bahasa Arab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah, semoga Allah mendapatkan anak aku termasuk anak yang sabar. Maka hari ini kepada seluruh anak, walaupun umur kita sudah tua, tapi kita punya orang tua yang lebih tua dari kita, bahagiakanlah mereka. Janganlah durhakai mereka, bahkan jangan sedikit pun melukai hati mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalimat ufin, jangan katakan uf. Uf itu artinya kotoran yang ada di ujung kuku. Maksudnya, jangan engkau melukai perasaan orang tuamu, walaupun hanya sebesar kotoran di ujung kuku. Apalagi ketika mereka sudah tua. Mereka butuh kita. Dulu mereka muda, bisa menyelesaikan hidupnya sendiri. Tapi ketika mereka sudah tua, tergeletak di atas kasurnya, disitulah kita mengingat-ingat kembali. Dulu kita yang kencing sembarangan, hari ini dia yang kencing sembarangan. Dulu mereka tidak pernah marah ketika kita kencing di mana-mana. Sekarang dia kencing di atas pembaringannya. Hari ini ketika dia makan, gemetar tangannya, tumpah makanannya. Tegakah kita mengatakan ke orang tua kita dengan kata-kata kasar? Dulu mereka membawa kita ke pasar menjelang hari raya dan berkata, "Nak, pilihlah nak baju yang kau suka." Sementara kita hari ini gonta-gonta pakaian,
Tapi pernahkah kita membawa orang tua kita ke pasar dan berkata, ayah, ibu, pilihlah baju yang mana kamu suka. Pernahkah kita memberikan uang belanja untuknya setelah dia tidak berdaya? Anak-anak hari ini tidak sadar betapa sakitnya hati orang tua atas perlakuan kita. Sakit saat melahirkan kita, tetapi lebih sakit hatinya pada saat dia tidak berdaya dan kita tidak pernah menghiraukannya. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang tawaf bersama dengan Ibnu Umar. Dia menggendong ibunya. Ketika selesai tawaf, dia menemui Umar. Lalu dia bertanya, aku adalah kendaraan bagi ibuku. Aku gendong ibuku tawaf sebanyak 7 kali. Wahai Ibnu Umar, apakah aku dianggap sebagai anak yang berbakti? Apa kata Ibnu Umar? Engkau menggendong ibumu, sungguh tidak bisa membalas kebaikannya, walaupun sekali bernapas pada saat melahirkan kamu. Maka sungguh celakalah bagi orang yang mempunyai orang tua, tapi dia biarkan dalam keadaan menderita tanpa mempedulikannya. Jamaah rahimakumullah. Olehnya itu, belajarlah. Belajar dari kisah Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari raya ini bisa sedikit menyentuh perasaan kita bahwa inilah hari raya berkurban. Pengorbanan dari segala segi. Pengorbanan kepada Allah, pengorbanan suami kepada istri, pengorbanan istri kepada suami, dan pengorbanan anak kepada orang tua, dan pengorbanan orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan yang hadir ini insyaallah kita lihat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. وأعلم الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى بكتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih telah menonton. Thanks for watching.